Udah udah. Udah boleh dimulai, Vi. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Faris, selaku moderator kelompok 8 dalam mempresentasikan artikel ilmiahnya yang berjudul Pengaruh Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pola Pikir dan Perilaku Konstruktif Mahasiswa ITS. Kepada kelompok 8, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kelompok 8 akan menjelaskan tentang artikel ilmiah kami, yakni pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pola pikir dan perilaku konsumtif mahasiswa ITS. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami, yaitu Aldi Wilda Hakim dengan NRP 512-211-084, Muhammad Arga 512-211-020, M. Adil Nur 507-211-039, Rizka Azara 512-211-154, dan saya sendiri Satria Fajar Arif dengan NRP 507-211-103. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Adil. Baik, untuk paparan yang pertama dari presentasi kali ini adalah abstrak. Next. Abstrak dari penelitian ini dilatar belakangi oleh perilaku dan pola pikir konsumtif mahasiswa ITS yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memudahkan segala aktivitas yang berhubungan dengan pembelian langsung tanpa harus mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Contohnya kita mengakses e-commerce melalui handphone. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana seberapa konsumtifnya mahasiswa ITS dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui survei yang ditujukan kepada beberapa mahasiswa ITS yang merupakan pengguna e-commerce itu sendiri. Dan penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner online melalui G-Form. Responden dalam penelitian ini berjumlah 72 orang. 5 hipotesis dirumuskan dan diuji dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa ITS banyak menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa ITS banyak menggunakan e-commerce dalam pembelian barang dengan alasan banyak hal yang menarik dan mendapatkan diskon, hemat, sehingga mempermudah segala sesuatunya dan tidak terpaku pada satu kegiatan. Dan penggunaan kalimat teks sederhana yang tidak berlebihan tapi to the point. Intinya memberikan hasil dari pendataan, dan pada dasarnya sistem e-commerce juga selalu memberikan promo-promo menarik sehingga membuat konsumen tertarik. Next. Paparan selanjutnya pendahuluan atau latar belakang. Di sini kita menggunakan 3 poin. Yang pertama, perkembangan zaman yang membuat teknologi mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang menciptakan media komunikasi dan informasi sebagaimananya gawai yang kita gunakan, yang awalnya hanya sebagai media komunikasi, namun sekarang sudah berkembang menjadi media komunikasi dan informasi dalam segala bidang. Untuk poin yang kedua, yaitu munculnya inovasi berupa sistem jual-beli dengan hanya menggunakan gawai dan internet yang dinamakan e-commerce. Di sini kita menggunakan latar belakang ini bahwasannya karena e-commerce memudahkan kita untuk melakukan sistem jual-beli hanya dengan menggunakan gawai yang kita gunakan di rumah dan bisa sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Untuk poin yang ketiga kita gunakan yaitu kemudahan berbelanja seperti sekarang ini dapat menimbulkan pengaruh positif dan negatif yang harus diperhatikan, dan poin utama dan poin penting yang kita teliti pada kali ini yaitu poin negatifnya, yaitu sifat konsumtif dari mahasiswa ITS sendiri. Untuk selanjutnya paparannya bisa dijelaskan oleh Mas Arga. Ya, di sini saya akan memaparkan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka poin pertama, yakni teknologi. Definisi teknologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yakni teknologia, di mana kata tersebut berasal dari kata tech yang berarti keahlian dan logia yang berarti cabang pengetahuan.
Kemudian selanjutnya juga dari teknologi ini terdapat hubungan teknologi terhadap manusia, di mana teknologi ini akan selalu memiliki keterikatan dengan peralatan atau perangkat-perangkat yang dipergunakan oleh manusia. Teknologi ini juga memiliki keterikatan dengan adaptasi kondisi manusia dengan lingkungannya, bahkan dapat mempermudah hal tersebut. Next. Selanjutnya, poin kedua dari tinjauan pustaka yang kami dapat yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi sendiri yaitu teknologi yang berfungsi untuk mengolah, memproses, menyusun, dan menyimpan data, bahkan mungkin bisa memanipulasi data untuk menghasilkan data yang berkualitas dan juga akurat. Kemudian selanjutnya teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi sendiri merupakan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi dengan nilai-nilai sosial. Teknologi informasi memudahkan setiap individu yang teknologi komunikasi memudahkan setiap individu untuk saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu yang lain. Next. Selanjutnya yakni pola pikir. Mana pola pikir sendiri merupakan sesuatu yang terjadi dalam pemikiran seseorang dan memiliki potensi untuk mengontrol perilaku hingga sikap orang tersebut dalam berbagai macam situasi ataupun kondisi seperti terdesak ataupun tidaknya seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satria Fajar Arif. Baik, selanjutnya adalah konsumtif. Konsumtif memiliki arti konsumsi yang berlebihan, atau jika didefinisikan lebih lanjutnya, konsumtif merupakan sifat konsumsi yang berlebihan tanpa memperhatikan skala prioritas atau mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan kebutuhan atau keinginan. Penelitian terkait yang kami temukan yang berhubungan dengan penelitian yang kami lakukan yakni pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif masyarakat di Kelurahan Panjang, Kota Ambon, di mana perolehan datanya berasal dari kuesioner yang diisi oleh responden yang dituju, yakni masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Panjang, Kota Ambon. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan melakukan survei menggunakan platform online yaitu Google Forms sebagai wadah untuk mengisi kuesionernya. Tautan kuesioner disebarluaskan melalui WhatsApp, Line, dan Telegram dengan sasaran respondennya yakni mahasiswa ITS pengguna fasilitas platform jual beli online. Responden dapat menyalurkan jawaban melalui Google Form. Setelah jawaban terkumpul, akan dilakukan pengolahan data, dan data yang telah diolah dimasukkan ke dalam diagram batang atau diagram lingkaran sehingga akan lebih mudah untuk melihat dan menganalisis datanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldi. Baik. Untuk yang selanjutnya, hasil dan pembahasan dari artikel ini. Untuk hasil penelitian dan analisa datanya, hasil studi ini berisi hasil dari analisis survei yang dilakukan terhadap data yang telah dibuat melalui Google Form. Hasil studi berupa hasil survei yang dijadikan bentuk grafik. Masing-masing grafik menggambarkan respon dari mahasiswa terhadap pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pola pikir dan perilaku konsumtif mahasiswa ITS. Next. Kemudian untuk Google Forms sendiri diisi dari umur dan jenis kelamin responden, bisa dilihat dari grafik berikut. Didapatkan bahwa penelitian ini diikuti oleh 72 respon dengan berbagai kalangan umur mahasiswa ITS, dari yang berumur 18 tahun hingga 21 tahun. Dan jika digolongkan berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak laki-laki yang mengikuti penelitian kali ini, yaitu sebesar 56,9%, sedangkan perempuan berjumlah 43,1%. Seluruh responden tersebut disajikan dengan pertanyaan yang sama, berjumlah 5 pertanyaan, terkait dengan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pola pikir dan perilaku konsumtif mahasiswa ITS. Next. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda memiliki aplikasi e-commerce dan e-wallet di handphonemu?
Berdasarkan survei yang didapat dari 72 responden, 95,8% dari responden atau sejumlah 69 orang mengatakan bahwa mereka memiliki aplikasi e-commerce dan e-wallet di handphone mereka. Sedangkan sisanya yaitu 4,2% atau 3 orang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kedua aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas mahasiswa ITS telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada saat ini untuk memudahkan dalam melakukan urusan mereka, utamanya dalam hal transaksi dan membeli barang secara online yang dapat ditunjukkan dengan keberadaan dua aplikasi ini di dalam handphone mereka. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda menggunakan aplikasi e-commerce dan e-wallet melalui handphonemu? Dari diagram di samping dapat diketahui bahwa dari 72 orang responden menyatakan bahwa dirinya sangat menggunakan e-commerce dan e-wallet. Kemudian dari 25% dari 72 orang responden menyatakan bahwa dia sering menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian 25% dari 72 responden menyatakan terkadang menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian 12,5% dari 72 responden menyatakan jarang menggunakan dan 2,8% dari 72 responden menyatakan tidak pernah menggunakan e-commerce dan e-wallet. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa ITS memiliki intensitas penggunaan aplikasi e-commerce dan e-wallet yang tinggi, di mana kedua aplikasi tersebut buah dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Dengan tingginya intensitas penggunaan kedua aplikasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ITS. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mbak Rizka. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja faktor-faktor yang membuat Anda tertarik untuk belanja melalui e-commerce. Berdasarkan diagram yang diperoleh dari hasil survei menunjukkan bahwa dari 72 responden yang mengikuti survei, dihasilkan respons yang beragam terhadap pertanyaan ini. Dua respons terbesar didapatkan oleh tidak perlu keluar rumah dengan 57 orang yang memilihnya dan kemudahan menggunakannya dengan 52 orang yang memilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih tertarik untuk berbelanja dan melakukan transaksi secara online. Selain itu, adanya diskon, barang yang lebih murah, dan adanya voucher gratis ongkir dan sebagainya, membuat responden lebih tertarik belanja melalui e-commerce. Besarnya ketertarikan responden dalam melakukan jual beli melalui e-commerce menunjukkan bahwa pola pikir dan perilaku konsumtif mereka dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah dengan adanya e-wallet, kamu merasa terbantu untuk melakukan proses pembayaran? Berdasarkan diagram di samping, tidak ada satupun responden yang tidak merasakan adanya manfaat dari digunakannya e-wallet dalam proses pembayaran yang mereka lakukan. Hasil dari survei ini menunjukkan bahwa 95,8% dari 72 responden mengatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya e-wallet untuk melakukan proses pembayaran dan sisanya mengatakan bahwa mungkin saja membantu. Hal ini menunjukkan bahwa para responden dalam penelitian ini merasa terbantu, utamanya pada penggunaan e-wallet untuk melakukan transaksi pembayaran. Dengan adanya manfaat yang diberikan ini, menjadi salah satu faktor penting bagi kegiatan jual beli melalui e-commerce yang biasanya dapat melakukan pembayaran melalui e-wallet. Dengan begitu, perilaku dan pola pikir konsumtif akan muncul jika tidak mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi tersebut dengan bijak. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah dengan adanya aplikasi e-commerce dan e-wallet, kamu lebih sering mengeluarkan uang untuk belanja? Berdasarkan survei yang didapat dari 72 responden, 36,1% dari responden mengatakan bahwa mereka lebih sering mengeluarkan uang untuk berbelanja dikarenakan adanya aplikasi e-commerce dan e-wallet. 33,3% responden mengatakan mungkin dan 30,6% mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi e-commerce dan e-wallet, mereka tidak membuat mereka lebih sering mengeluarkan uang untuk berbelanja. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas para responden merasa dengan adanya aplikasi e-commerce dan e-wallet ini membuat mereka lebih sering mengeluarkan uang. Dengan lebih seringnya mengeluarkan uang, maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa ITS atau para responden ini memiliki pola pikir dan perilaku konsumtif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian kali ini adalah
Alasan para responden memilih e-commerce dan e-wallet dalam kehidupan sehari-hari karena mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang yang mereka inginkan. Selain itu, juga banyak hal yang menarik dari e-commerce seperti gratis ongkir yang diberikan, voucher, diskon, perbandingan harga yang lebih murah, dan lain-lain. Para responden pun menjadi lebih sering mengeluarkan uang mereka untuk berbelanja melalui aplikasi elektronik, dan hal ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku konsumtif para responden. Alangkah baiknya jika perkembangan teknologi yang ada disikapi dengan bijak sehingga tidak merugikan, melainkan dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Demikian presentasi dari kelompok 8. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 8 atas presentasinya. Selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi. Saya persilakan kepada partisipan yang ingin bertanya mengenai hal yang perlu dimengerti atau kurang jelas. Pada partisipan yang ingin bertanya dapat langsung raise hand, memperkenalkan diri. Mas Fauzan, saya persilakan untuk memperkenalkan diri dan bertanya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan Mas Rahmat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzan dari Departemen Teknik Sipil. Saya ingin bertanya, apakah ada perilaku konsumtif ini, apakah ada dampak buruknya, dampak buruk dalam jangka panjangnya? Dan kalau misalkan ada, seperti apa dampak buruknya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rahmat Fauzan atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada kelompok 8 untuk langsung menjawab. Izin untuk menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arkabilan Syaputra dari Departemen Teknik Sipil. Jadi menurut saya pribadi untuk perilaku konsumtif ini tentu ada saja dampak buruknya. Dimana seperti misalnya secara tidak sadar kita dapat menghabiskan uang kita secara tidak langsung. Kemudian apabila kita dalam keadaan terdesak atau urgent dan sedang membutuhkan sesuatu, tentu kita akan membutuhkan uang yang telah kita gunakan tersebut dan kita akan keteteran untuk mencari uang lebih lanjut. Mungkin seperti itu sih singkatnya. Bagaimana dari Mas Rahmat Fauzan, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, udah sangat menjawab sih. Terima kasih, terima kasih. Apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas? Silakan raise hand, memperkenalkan diri, kemudian sebutkan pertanyaannya. Artinya bisa dicukupkan. Terima kasih kepada partisipan. Saya berikan lagi kepada kelompok 8 untuk menutup presentasi hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon dimaafkan bila jawabannya kurang memuaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.